Pernahkah kamu berjalan sendirian di malam hari, lalu tiba-tiba merasa seperti sedang diawasi? Padahal di jalan itu tidak ada siapapun. Namun ketika kamu menoleh ke arah pepohonan, kamu melihat sosok besar berbulu hitam berdiri di kegelapan. Makhluk itu dikenal oleh masyarakat Jawa dengan satu nama, genderuwo. Pernahkah kamu berjalan sendirian di malam hari, melewati jalan yang sunyi dan gelap? Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara manusia, hanya suara angin yang berhembus pelan dan dedaunan yang bergesekan di antara pepohonan. Namun tiba-tiba kamu merasa seperti sedang diperhatikan, seolah ada seseorang atau sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Di banyak daerah di Pulau Jawa, perasaan seperti itu sering dikaitkan dengan keberadaan makhluk gaib. Salah satu yang paling sering disebut dalam cerita rakyat adalah makhluk bernama genderuwo. Menurut kisah yang telah lama beredar di masyarakat, genderuwo adalah makhluk besar berbulu yang hidup di tempat-tempat sunyi, hutan tua, kebun bambu, rumah kosong, atau bangunan yang sudah lama ditinggalkan manusia. Tubuhnya besar dan kekar. Seluruh tubuhnya dipenuhi bulu hitam lebat. Dan yang paling menakutkan, matanya sering digambarkan merah menyala di tengah kegelapan malam. Banyak orang mengaku pernah melihatnya, namun kebanyakan hanya sekilas, seperti bayangan besar yang berdiri di antara pepohonan. Salah satu kisah yang cukup terkenal terjadi di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Kisah ini dialami oleh seorang pemuda bernama Ardi. Ardi dikenal sebagai orang yang pemberani. Ia sering pulang larut malam karena bekerja di kota yang jaraknya cukup jauh dari desa. Suatu malam, Ardi pulang lebih larut dari biasanya. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 12 malam. Jalan desa sudah sangat sepi. Lampu rumah warga satu persatu sudah padam. Langit malam terlihat gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Ardi mengendarai motornya perlahan melewati jalan kecil yang di sisi kirinya terdapat kebun bambu tua. Kebun bambu itu sudah lama dikenal oleh warga desa sebagai tempat yang angker. Banyak orang mengaku pernah mendengar suara aneh dari sana ketika malam hari. Namun Ardi tidak terlalu percaya dengan cerita seperti itu. Ia tetap melaju melewati jalan tersebut seperti biasa. Tiba-tiba, angin malam bertiup cukup kencang. Batang-batang bambu saling bergesekan dan mengeluarkan suara panjang yang menyeramkan. Krek, krek. Ardi mulai merasa sedikit tidak nyaman. Entah kenapa, malam itu suasana terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Saat motornya melewati bagian paling gelap dari kebun bambu, mesin motornya tiba-tiba mati. Ardi mencoba menyalakannya kembali, namun mesin itu tidak mau hidup. Ia turun dari motor dan mencoba memeriksa sebentar. Saat itulah ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Perasaan seperti sedang diawasi. Perasaan yang membuat bulu kuduknya perlahan berdiri. Ardi menoleh ke arah kebun bambu. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya batang bambu yang bergoyang pelan tertiup angin. Namun beberapa detik kemudian, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya langsung tertahan. Di antara bayangan bambu yang gelap, terlihat sebuah sosok besar berdiri diam. Sosok itu sangat tinggi, tubuhnya besar dan dipenuhi bulu hitam. Kedua matanya memancarkan cahaya merah samar di tengah kegelapan malam. Sosok itu tidak bergerak, namun matanya terus menatap langsung ke arah Ardi. Jarak mereka hanya sekitar beberapa meter saja. Ardi merasa tubuhnya seperti tidak bisa bergerak. Kakinya terasa sangat berat. Ia hanya bisa berdiri diam sambil menatap balik sosok mengerikan itu. Angin malam kembali bertiup. Daun-daun bambu bergoyang semakin keras. Suasana terasa semakin menegangkan. Beberapa detik kemudian, sosok itu perlahan bergerak. Langkahnya berat, namun anehnya hampir tidak menimbulkan suara. Ardi langsung sadar. Dengan seluruh keberanian yang tersisa, ia mencoba menyalakan motornya sekali lagi.
Dan tiba-tiba mesin motor itu hidup. Tanpa berpikir panjang, Ardi langsung menarik gas dan melaju secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tidak sekalipun. Sampai akhirnya ia tiba di rumah dengan napas terengah-engah. Keesokan harinya, Ardi menceritakan kejadian itu kepada beberapa warga desa. Beberapa orang tua di desa hanya mengangguk pelan. Mereka berkata bahwa Temput itu memang sudah lama dikenal sebagai wilayah yang dihuni makhluk gaib. Dan sosok yang dilihat Ardi kemungkinan besar adalah genderuwo. Sejak malam itu, Ardi tidak pernah lagi melewati jalan kebun bambu sendirian ketika malam hari. Dan sampai sekarang, kebun bambu tua itu masih tetap berdiri di pinggir desa. Sunyi, gelap. Dan terkadang ketika angin malam berhembus pelan di antara batang bambu, beberapa warga desa mengaku masih melihat bayangan besar berdiri di dalamnya, menatap dari balik kegelapan.